Untuk kopi lancuran yang sudah berumur di atas 6 tahun itu sudah sewajarnya dilakukan peremajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Modahril. Di video kali ini kita akan berbagi tentang cara meningkatkan produktivitas panen untuk kopi lancuran. Nah teman-teman, seperti apakah cara agar kopi lancuran bisa meningkat produktivitasnya atau meningkat hasil panennya? Untuk mengetahuinya ikuti terus video ini sampai selesai. Hari ini kita sudah berada kembali di kebun kopi. Ini adalah kebun kopi yang kita budidayakan dengan sistem lancuran, teman-teman. Kopi lancuran ini adalah kopi yang kita budidayakan dengan cara membiarkan pohonnya tumbuh tinggi, teman-teman ya, tanpa kita lakukan pemotesan ataupun tanpa kita punggem. Nah, jadi pohon kopi ini kita biarkan saja tumbuh dan berkembang ke atas. Nah, untuk tanaman kopi yang kita budidayakan dengan sistem lancuran seperti ini, musim agungnya itu pada tahun ketiga, teman-teman ya. Di tahun ketiga itu musim agung pertama ya, teman-teman. Kemudian di tahun keempat agung yang kedua, dan tahun kelima agung yang ketiga. Nah, di musim agung tersebut tanaman kopi ini bisa memberikan hasil yang cukup baik, teman-teman ya. Hasilnya cukup bagus dan panennya cukup banyak untuk tahun ketiga, keempat, dan kelima. Namun untuk kelanjutannya, kopi lancuran ini karena sudah berusia agak tua, teman-teman ya. Misalnya sudah berumur 6 tahun, ini kopi lancuran akan mengalami penurunan produktivitas. Jadi panennya tidak sama dengan panen sebelumnya. Nah teman-teman, untuk mengendalikan atau untuk menstabilkan hasil panen dari kopi lancuran yang kita rawat atau kita budidayakan, ada cara yang harus kita lakukan, teman-teman ya. Caranya adalah dengan melakukan peremajaan. Ya, jadi untuk kopi lancuran yang sudah berumur di atas 6 tahun itu sudah sewajarnya dilakukan peremajaan. Ya, dalam sistem peremajaan ini seperti ini, teman-teman ya. Ini kita pelihara tunas ya. Nah, di saat umur kopi kita sudah memasuki usia 6 tahun misalnya, kita sudah harus mempersiapkan tunas ya, teman-teman. Seperti ini. Ini tunas yang kita persiapkan. Ini ada 2 tunas, teman-teman ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini adalah tunas. Nah, ini juga tunas, dan ini adalah pohon utamanya. Ya, pohon utamanya yang masih kita biarkan tumbuh dan berkembang karena di sini masih produktif ya, teman-teman. Untuk pohon kopi lancurannya masih produktif. Dan ini sudah kita tinggalkan pohon pengganti. Ya, tunas pengganti. Ini sudah kita tinggalkan tunas pengganti. Ya, ini sudah berumur sekitar 1 tahun. Ya, jadi tunas ini sudah kita biarkan semenjak setahun sebelumnya, teman-teman ya. Nah, jadi tunas ini ada 2 kita pelihara, teman-teman. Ya. Nah, untuk pemeliharaan tunas ini, teman-teman, ya, kita bisa sesuaikan dengan keinginan kita, teman-teman ya. Apakah kita mau pelihara tunas yang dari bawah, ya. Kemudian juga tunas yang lebih agak tinggi, teman-teman ya, agak tinggi seperti ini, teman-teman ya. Nah, kemudian untuk pemeliharaan tunas ini, teman-teman, tentunya kita pelihara tunas yang tumbuhnya tidak terlalu tinggi, teman-teman ya. Karena apabila kita terlalu tinggi melihara tunasnya nanti pada saat kopi berbuah dan kita melakukan pemanenan itu seringkali pohonnya itu patah, teman-teman. Jadi kalau kita pelihara di tunas yang tinggi ya, di tempat seperti ini, tempat tumbuhnya tunas ini, kalau pohonnya ini berbuah lebat, ini saat pemetikan ini kadang-kadang sering copot di sini, teman-teman ya. Ini atau juga pada saat ini berbuah lebat, ini juga bisa terlepas kalau kita pelihara di tunas yang lebih tinggi. Jadi pemeliharaan tunas itu ya minimal 1 jengkal dari tanah, teman-teman ya. Nah, kemudian bisa 1 hasta atau lebih ya. Yang penting jangan terlalu tinggi ya untuk pemeliharaan tunas. Dan ini tunasnya minimal, teman-teman, kalau ada tunas pada 1 pohon itu 2, kita pelihara 2 ya, minimal 2, teman-teman ya. Nah, kalau misalnya tidak terdapat 2 tunas, ya terpaksa kita pelihara 1 tunas ya. Nah, jadi kalau sekiranya ada ya tunas yang memungkinkan, itu sebaiknya kita pelihara 2 minimal. Ya, ini juga bisa lebih dari 2, teman-teman ya. Bisa 3 misalnya, ataupun 4 sekaligus bisa nih, teman-teman ya.
Tapi tentu saja dengan tunas yang tidak dempet ya teman-teman. Misalnya tunas di sini, kemudian di sini, ya kemudian ada tunas di sini lagi, itu bisa kita pelihara teman-teman. Ya, nah kemudian kalau nanti ini sudah tidak bagus lagi teman-teman ya, pohon utamanya sudah tidak bagus lagi, tidak berbuah lebat, ini bisa kita potong. Dan di sini nanti akan tumbuh lagi tunas teman-teman. Tunasnya bisa kita rawat lagi sebagai pengganti tunas yang ini nanti yang apabila sudah tidak bagus lagi ya. Jadi beginilah caranya teman-teman untuk melakukan peremajaan tanaman kopi lancuran ya. Tunasnya ini kita biarkan juga sebagai lancuran teman-teman ya. Nah, dengan cara kita melakukan seperti ini teman-teman ya, ini sudah bisa dipastikan bahwa buahnya ini nanti itu lebih banyak daripada pohon yang satu teman-teman ya. Karena di sini kita sudah pelihara 2 pohon. Apabila pohonnya ini sudah berbuah lebat nanti, 2 pohon ini tentu saja bisa mengalahkan 1 pohon utamanya itu ya. Nah, jadi di sini kita bisa meningkatkan produksi daripada tanaman kopi lancuran kita. Ya, malahan kita bisa menambah hasil panen ya lebih besar daripada sebelumnya. Ya, kalau sebelumnya kan kita cuma memelihara 1 pohon. Ya, kemudian kalau untuk peremajaan kita sudah pelihara 2 tunas pohon ini, maka 2 tunas ini tentu kalau sudah berbuah lebat lebih lebat daripada buah pohon yang satu ya. Nah, jadi kalau kita memelihara 2 tunas ini sudah 1 tunas itu 1 pohon merupakan keuntungan dari kita ya. Jadi dengan cara ini teman-teman ya, dengan cara kita melakukan pemeliharaan 2 tunas seperti ini, nah ini tentu saja akan memberikan kelebihan hasil panen daripada kita memelihara 1 pohon seperti ini ya. Nah, jadi cara ini cukup bagus teman-teman. Ini pohon utamanya sudah kita potong ya, sudah kita tumbangkan pohonnya ini. Nah, ini sudah kita pelihara tunasnya. Yang pertama tunas yang tertua, kemudian ini juga sudah ada lagi tunas penggantinya nanti, dan ini sudah ada 2 tunas pengganti ya teman-teman. Ini 1. Nah, kemudian di sini juga kita sudah persiapkan lagi tunas yang 1 ya. Nah, di sini ada 4 tunas tapi 1 belum berproduksi ya teman-teman. Nanti ini juga teman-temannya, ini sudah ada 2 pohon pengganti juga teman-teman ya, seperti ini. Ini tunas pengganti pohon utamanya ya, ini pohon utamanya, dan ini sudah kita siapkan tunas pengganti ya. Menurut saya ketinggian maksimal untuk pemeliharaan tunas pada kopi lancuran ini kita pelihara pada ketinggian sekitar 80 cm dari permukaan tanah teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini adalah tunas lancuran yang sudah kita pelihara teman-teman ya. Ini memang tidak tumbuh secara bersamaan teman-teman. Ini 1 sudah berbuah, yang 2 lainnya baru mulai berbunga teman-teman, seperti ini. Jadi kalau nanti ini sudah berbuah semuanya, tentunya ini untuk 1 rumpun ini akan lebih banyak ya buahnya daripada pohon yang sebelumnya ya, di saat kita memulai penanaman kopi ini secara lancuran dan di saat dia mulai berproduksi. Ini juga kopi yang sudah kita siapkan sebagai tunas pengganti teman-teman ya. Nah, kalau di sini masih pohonnya, ini pohon tunasnya teman-teman, tunas lancuran yang kita pelihara ya. Sepertinya teman-teman untuk buah dari tunas yang kita rawat ya, ini baru berbuah ini teman-teman ya, belum pernah dipetik teman-teman, buahnya masih hijau seperti ini ya. Ini adalah persiapan untuk musim tahun 2025 ya. Ini kalau kita pelihara 1 tunas seperti ini teman-teman. Jadi kalau ada 2 tunas kita pelihara seperti ini, jadi buahnya kita bisa kalikan 2 kali lipat ya teman-teman. Karena pohonnya 2 tentu hasilnya juga lebih banyak. Nah teman-teman, demikianlah cara kita melakukan peremajaan tanaman kopi lancuran agar bisa meningkatkan atau mempertahankan hasil panennya. Oke teman-teman, demikian saja video saya kali ini. Terima kasih telah menonton. Jumpa lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.